Pernahkah Anda merasa sudah banting tulang dari pagi hingga malam, tubuh lelah, pikiran penat, namun hasil yang didapat terasa tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan? Salat tidak pernah putus, doa dipanjatkan hingga air mata jatuh, tapi anehnya rezeki tetap terasa seret dan hati sering diliputi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Jika Anda pernah berada di titik ini, mungkin masalahnya bukan pada seberapa keras Anda bekerja, melainkan pada hal-hal kecil yang setiap hari ada di depan mata Anda, namun luput dari perhatian. Banyak orang tidak menyadari bahwa teras rumah bukan sekadar lantai semen atau tempat menaruh sandal. Teras adalah gerbang batin, wajah pertama dari rasa syukur kita kepada Allah Sang Pemberi Rezeki. Dari sanalah energi keteraturan, kesiapan, dan niat baik masuk ke dalam rumah. Tanpa disadari, ada benda-benda dan kebiasaan di teras yang justru menjadi penghalang mengalirnya ketenangan dan keberkahan ke dalam kehidupan keluarga. Tidak sedikit rumah yang dari luar tampak biasa saja, namun penghuninya sering bertengkar, usaha terasa mandek, dan hati mudah panas. Bukan karena rumah itu membawa sial, tetapi karena pintu masuknya tidak dijaga dengan kesadaran. Teras yang semrawut perlahan membentuk kebiasaan batin yang sama, menunda, mengabaikan, dan membiarkan hal kecil menjadi beban yang menumpuk. Jika hidup Anda terasa stagnan, seolah pintu kemudahan tertutup rapat, cobalah menengok halaman depan rumah Anda sendiri. Bisa jadi jawabannya ada di sana. Sebelum melangkah lebih jauh, ambillah komitmen kecil dalam hati untuk menyimak setiap penjelasan ini hingga akhir. Mungkin salah satu pantangan yang akan dibahas adalah kebiasaan yang selama ini tanpa sadar Anda lakukan setiap hari. Bismillah, Alhamdulillah. Jika penjelasan ini sampai ke telinga Anda hari ini, yakinlah ini bukan kebetulan. Tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini adalah teguran lembut, pengingat yang penuh kasih, atau petunjuk yang Allah kirimkan tepat di saat hati Anda sedang mencari jawaban. Luangkanlah sejenak waktu Anda, tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan dengan penuh kesadaran. Semoga setiap kata menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah dan menguatkan iman kita semua. Teras rumah adalah wajah pertama dari tempat tinggal kita. Di sanalah kaki pertama kali melangkah saat pulang, dan dari sanalah tamu menilai sebelum masuk lebih jauh. Dalam pandangan Islam, rumah adalah tempat berlindung, tempat menenangkan jiwa, dan tempat tumbuhnya keberkahan. Maka bagian terluarnya pun tidak boleh disepelekan. Banyak orang heran mengapa hidup terasa berat, rezeki seperti tersendat, usaha selalu mentok, padahal doa dan ikhtiar sudah dilakukan. Tanpa disadari, kebiasaan kecil di teras rumah terus dipelihara, padahal kebiasaan itulah yang perlahan menutup pintu ketenangan. Bukan karena teras memiliki kekuatan gaib, tetapi karena dari sanalah keteraturan, kebersihan, dan niat baik bermula. Ketika seseorang terbiasa menata yang terlihat, ia sedang melatih batin untuk siap menerima amanah yang lebih besar. Dan sebaliknya, ketika yang kecil diabaikan, yang besar pun seringkali ikut berantakan. Pantangan pertama yang sering dianggap sepele adalah menyimpan sampah di teras rumah. Banyak orang menaruh kantong sampah, kardus bekas, atau plastik sisa belanja dengan alasan hanya sementara. Namun yang sementara sering berubah menjadi kebiasaan. Sampah yang menumpuk bukan hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi menciptakan kesan batin bahwa rumah tidak siap menyambut kebaikan. Secara simbolis, sampah adalah penundaan. Jika setiap hari mata disuguhi tumpukan kotor, hati pun ikut menumpuk beban. Rumah yang terasnya bersih sejak pagi memberi pesan kuat bahwa penghuninya siap menyambut hari dan menerima apapun yang Allah titipkan. Pantangan kedua adalah membiarkan teras kotor dan jarang disapu. Debu, daun kering, dan noda hujan membentuk suasana awal yang keruh. Membersihkan teras bukan hanya soal menyapu lantai, melainkan menciptakan keteraturan hidup. Teras yang rapi memberi rasa lapang di dada dan membuat langkah terasa lebih ringan saat keluar rumah. Pantangan ketiga adalah membiarkan sandal dan sepatu berserakan. Alas kaki yang tidak tertata mencerminkan kebiasaan hidup yang kurang rapi dan kurang perhatian terhadap hal kecil. Dengan menata alas kaki, kita sedang melatih disiplin batin dan membentuk suasana rumah yang bersahabat sejak langkah pertama.
Pantangan keempat adalah menaruh barang rusak atau rongsokan di teras. Kursi patah, ember bocor, atau barang bekas yang dibiarkan menjadi penghuni tetap adalah simbol hal-hal yang mandek dalam hidup. Teras seharusnya menjadi ruang bernapas, bukan gudang masalah. Saat kita berani menyingkirkan yang sudah tidak berguna, kita sedang membuka ruang untuk hal-hal baru yang lebih baik. Pantangan kelima adalah menaruh cermin retak atau pecah di teras. Cermin yang rusak memantulkan citra yang tidak utuh. Secara batin, ini mencerminkan keadaan yang dibiarkan tanpa perbaikan. Pantulan yang rusak bukanlah sambutan yang baik bagi ketenangan yang ingin masuk ke rumah. Pantangan keenam adalah membiarkan tanaman mati di teras. Tanaman adalah simbol kehidupan. Ketika tanaman dibiarkan kering dan mati, ia menyampaikan pesan bahwa ada perhatian yang terhenti. Tanaman mati menciptakan suasana lesu, sedangkan tanaman yang dirawat menghadirkan kesegaran dan harapan. Merawat tanaman adalah latihan kesabaran dan perhatian yang akan terasa dampaknya di dalam hati. Pantangan ketujuh adalah membiarkan lampu teras mati atau redup terlalu lama. Lampu adalah simbol penerang dan harapan. Teras yang gelap memberi kesan rumah tidak ramah dan tertutup. Cahaya menghadirkan rasa aman. Dengan menyalakan lampu teras, kita seakan berkata bahwa rumah ini siap menyambut kehidupan dan kebaikan. Pantangan kedelapan adalah meletakkan sapu di teras dengan posisi terbalik atau sembarangan. Sapu adalah alat pembersih, dan ketika ia diletakkan tanpa adab, itu mencerminkan hidup yang tidak tertata. Secara simbolis, sapu terbalik menggambarkan keadaan batin yang terbalik antara niat dan tindakan. Pantangan kesembilan adalah menjadikan teras sebagai tempat jemuran. Pakaian yang bergelantungan di depan rumah membuat suasana terlihat kumuh dan tidak berwibawa. Teras seharusnya menjadi ruang transisi yang menyegarkan, bukan tempat menumpuk urusan domestik. Pantangan ke-10 adalah membiarkan hewan liar bersarang di teras. Sarang laba-laba, tikus, atau serangga menjadi tanda bahwa area tersebut lama tidak diperhatikan. Kehadiran mereka mencerminkan stagnasi dan kelalaian. Teras yang bersih menunjukkan kepedulian terhadap ketenangan hidup. Pantangan ke-11 adalah meletakkan kursi kosong yang rusak dan berdebu. Kursi adalah simbol kesiapan menerima tamu dan hubungan baik. Kursi yang tidak terawat mencerminkan ketidaksiapan menerima kehadiran orang lain dan kesempatan baru. Pantangan ke-12 adalah teras yang tidak memiliki tanda penyambut sama sekali. Teras yang terlalu polos dan dingin terasa kaku. Keset bersih, pot kecil, atau elemen sederhana bisa menghadirkan rasa hangat dan ramah. Pantangan ke-13 adalah menaruh tulisan kasar atau peringatan berlebihan di teras. Kata-kata bernada mengancam memancarkan energi penolakan. Tulisan adalah doa yang terlihat. Rumah yang tutur katanya lembut akan lebih mudah menghadirkan kedamaian. Pantangan berikutnya adalah membiarkan air menggenang atau talang bocor. Air yang tidak mengalir mencerminkan aliran hidup yang tersendat. Suara tetesan air yang terus-menerus dapat memicu kegelisahan batin. Pantangan selanjutnya adalah membiarkan teras kosong dari perhatian batin. Jangan biarkan teras hanya menjadi tempat lewat tanpa makna. Biasakan mengucap salam saat masuk dan membaca doa saat keluar rumah sebagai pagar batin. Pantangan lainnya adalah membawa emosi negatif ke dalam rumah. Teras seharusnya menjadi tempat meletakkan beban sejenak, bukan tempat menumpahkan amarah. Jika hati ditenangkan sebelum masuk rumah, suasana di dalam pun akan terasa lebih damai. Hindari menjadikan teras sebagai tempat menumpuk keluhan hidup. Menggerutu soal rezeki di depan rumah membentuk pola pikir negatif. Gantilah keluhan dengan zikir ringan atau ungkapan syukur. Rumah yang diisi syukur terasa lebih lapang dibanding rumah besar yang penuh keluh kesah. Pantangan berikutnya adalah membiarkan teras tertutup dari interaksi baik. Silaturahmi sering bermula dari sapaan kecil di depan rumah. Teras yang ramah membuka pintu rezeki yang tidak terduga melalui hubungan baik dengan sesama. Pantangan selanjutnya adalah menganggap semua ini sekadar mitos tanpa makna. Menjaga teras adalah bentuk ikhtiar dan kesiapan hati. Kerapian melatih disiplin, kebersihan melatih kepedulian, dan keduanya membentuk karakter yang siap menerima amanah hidup. Jangan biarkan teras menjadi tempat menunda perubahan.
Kebiasaan berkata nanti untuk hal kecil di teras bisa melumpuhkan semangat menyelesaikan urusan besar lainnya. Teras juga jangan menjadi tempat membandingkan diri dengan orang lain. Setiap rumah memiliki ujian masing-masing. Teras seharusnya menjadi tempat menerima takdir dengan lapang. Jangan merasa malu merawat teras meski hidup belum terasa sukses. Allah tidak menilai seberapa besar rumah kita, tetapi seberapa besar rasa syukur di dalamnya. Teras kecil yang dirawat dengan ikhlas lebih bernilai daripada rumah besar yang berantakan. Semua pantangan ini mengingatkan bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan ruang pembentukan jiwa. Jika kita menjaga yang kecil dengan sungguh-sungguh, Allah akan menjaga yang besar dalam hidup kita. Rezeki sepenuhnya berada dalam ketentuan Allah, namun manusia diperintahkan untuk berikhtiar. Menata teras adalah cara sederhana untuk memulai hari dengan kesadaran dan penghargaan terhadap ruang yang Allah titipkan. Rumah yang tenang adalah sumber kekuatan. Teras yang terawat menciptakan rasa pulang yang utuh. Kepedulian yang lahir dari kesadaran ini membentuk jiwa yang siap menerima amanah rezeki dalam bentuk apapun. Membersihkan teras mungkin tidak langsung menambah saldo rekening, tetapi ia membersihkan hati dari rasa malas dan penundaan. Keberkahan sering datang kepada mereka yang bersyukur lebih dulu. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Sapu teras, rapikan alas kaki, dan nyalakan lampu yang mati dengan niat ibadah. Semoga rumah kita menjadi tempat kembali yang menenangkan dan teras kita menjadi pintu awal bagi doa-doa yang dikabulkan. Sahabat rumah surga, pantangan-pantangan ini bukan sekadar aturan kebersihan atau mitos belaka. Ini adalah tentang adab kepada rezeki dan adab kepada Sang Pencipta. Bagaimana mungkin kita mengharapkan keberkahan besar masuk ke dalam rumah jika pintu masuknya saja kita biarkan kotor, gelap, dan penuh barang tak berguna? Ingatlah, Allah menyukai keindahan dan keteraturan. Teras yang tertata adalah cerminan hati yang siap menerima amanah. Ketika Anda menyapu teras, menata sandal, atau mengganti lampu yang mati, niatkanlah sebagai ibadah. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku siapkan rumah ini untuk menyambut keberkahan MU." Percayalah, saat batin lapang dan lingkungan tenang, rezeki tidak hanya datang, tetapi betah tinggal dalam hidup kita. Jangan biarkan kebiasaan kecil yang diabaikan menjadi tembok besar penghalang doa. Cobalah tengok ke depan rumah Anda hari ini. Pantangan nomor berapa yang paling sering Anda abaikan? Sadari, perbaiki, dan niatkan sebagai bentuk syukur. Jika pesan ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Siapa tahu dengan membagikan kebaikan ini, Anda menjadi jalan dibukanya rezeki bagi orang lain. Semoga Allah melapangkan dada kita, mengharmoniskan keluarga kita, dan mengucurkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Amin ya Robbal Alamin.